Halo sobat investor semua, di sini gue mau ngasih tips nih buat sobat investor yang emang lagi investasi. Itu kira-kira baiknya seperti apa supaya kamu bisa menghindari loss dalam investasi kamu. Sebenarnya kalau untuk benar-benar tidak bisa loss itu hampir dikatakan tidak mungkin ya. Tapi kita punya cara di mana meminimalisir ya potensi kerugian yang terjadi ya, sehingga keuntungan yang kita punya lebih daripada keuntungannya itu bisa. Di sini gue akan kasih tahu nih ke teman-teman. Jadi caranya itu adalah satu, lo harus invest lebih dari satu investasi ya. Jadi misalkan lo punya investasi saham, lo coba adain juga di reksadana emas ya. Udah itu aja dulu deh, reksadana emas. Nanti kalau lo mau spekulatif lo forex, tapi ini harus punya tingkat kemampuan yang gede. Ya, nah tapi yang paling inti emas sama reksadana itu pun lo bisa kombinasikan. Reksadananya misalkan reksadana pasar uang yang resikonya itu sebenarnya kecil. Jadi seandainya misalkan investasi saham lo lagi down nih ya, lagi jelek banget nih dalam 1 tahun terakhir, ya lo nggak harus jual gitu. Tapi lo masih punya reksadana pasar uang yang memang dia cukup profit gitu dan cukup bagus. Nah, lu bisa pasangnya misalkan reksadana pasar uang. Emas juga bisa seperti itu. Seandainya keadaan saham kamu lagi turun, emas di dalam keadaan yang naik, kan jadinya sedikit balance gitu. Jadi yang satu lagi turun, yang satu lagi dia bagus. Jadi akhirnya kayak, oh ya udah, balance nih gitu. Ngerti kan? Itu satu cara. Kedua, lo ketika memilih misalkan saham ya, lo harus perhatiin bener-bener ya. Ada resiko-resiko yang mesti lo lihat nih. Kalau misalkan gue tidak mau yang volatilitasnya tinggi banget ya gitu, nah mendingan gue ambil saham-saham yang blue chip ya, seperti BCA, BRI, BMRI. Nah itu tuh. Apakah itu tidak mungkin turun? Jawabannya adalah tidak. Ya tetap dia akan turun. Tapi tidak akan separah kayak misalkan lu milih saham-saham yang murah, yang dimana dia naik tinggi, abis itu dia nyangkut, jebret jatuh ke bawah. Nah itu nggak separah itu. Dia bisa turun, tapi nggak separah itu. Jadi trik yang kedua adalah pilihlah saham-saham yang resikonya itu sebenarnya tergolong kecil. Contohnya seperti saham-saham blue chip, di mana dia bagus, ya memang naiknya nggak akan kayak ribuan persen, tapi dia cukup bagus nih, naiknya juga tinggi puluhan persenan gitu. Tapi memang volatilitasnya tetap masih ada. Itu kedua. Ketiga adalah tenang ya. Tenang itu sangat penting dalam berinvestasi. Jangan panik ya, jangan pengen keuntungan cepat ya. Itu adalah kuncinya. Jadi kalau misalkan lu tenang ya, misalkan dia turun 30-40% dan lu yakin memang saham itu bagus ya untuk jangka waktu 3-5 tahun, ya udah nggak apa-apa, keep aja. Tapi kalau misalkan ya lu panik nih, oh perasaan saham ini bagus, tapi kok dia turun 1 tahun terakhir, wah gue kesel, gue bete, terus habis itu gue tarik. Nah itu lu udah gagal. Jadi makanya ketika lo berinvestasi saham itu pun harus tenang guys ya. Ketika lo tenang, lo bisa mikir dengan jernih, nggak main cut loss aja. Nah itu adalah beberapa tips pertama sebenarnya. Ya, yang 3 tadi itu adalah tips utama gua. Sisanya masih ada tips lain. Cuman ketika lu bisa nerapin 3 tips ini aja, lu sebenarnya udah bisa nih ya dalam meminimalisir supaya investasi lu tuh nggak nol gitu ya, atau investasi lu tuh tidak rugi gitu ya secara keseluruhan, tapi lu masih bisa ngebalancein. Nah, buat teman-teman yang setelah ini tertarik untuk mulai investasi ya, lo bisa cek aja di kolom deskripsi di bawah ini, nanti ada juga ada kode referral, yang mana kode referral ini bila lo pakai lo bisa juga dapat bonus ya. Dan apabila setelah ini lo merasa video ini sangat bermanfaat, lo coba share aja ke teman-teman atau sanak saudara lo yang lain. Sampai jumpa.